video kali ini kita akan membahas tentang penerapan fungsi linear dalam bisnis dan ekonomi. Jadi ada 3 fungsi yang akan kita bahas, yaitu fungsi biaya, fungsi penerimaan, dan fungsi keuntungan. Nah, fungsi pertama yang akan kita bahas adalah fungsi biaya. Jadi fungsi biaya itu biasanya kita sebut dengan biaya total, atau bahasa Inggrisnya adalah total cost, sehingga kita simpulkan TC. Jadi total biaya total itu TC. Nah, biaya total itu adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menjalankan operasi bisnisnya. Nah, biaya total itu sendiri dibagi atas 2, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Jadi biaya tetap itu bahasa Inggrisnya adalah fixed cost, sehingga kita simbolkan dengan FC, dan biaya variabel yaitu variable cost yang kita simbolkan dengan VC. Nah, biaya tetap tidak tergantung pada produksi atau output Q, karena berapapun besar variabel Q atau perubahan pada Q tidak akan mempengaruhi biaya tetap. Sedangkan biaya variabel itu tergantung pada produksi atau output, sehingga variable cost itu atau FC atau VC ya, itu kita bisa simpulkan VC sama dengan fungsi dari Q. Kenapa? Karena biaya variabel itu tergantung dari besarnya produksi atau output. Jadi biaya total atau total cost itu sama dengan FC tambah VC atau fixed cost tambah variable cost, dimana FC itu kita sebut dengan konstanta. Kenapa? Karena tidak dipengaruhi oleh produksi atau output. Nah, contohnya TC sama dengan 150 tambah 500 Q, berarti yang variable cost-nya itu adalah 500 Q, karena besarnya variable cost tergantung dari produksi output yang Q, dan fixed cost itu sebesar 150 karena fixed cost itu adalah konstanta. Nah, kalau fixed cost itu misalnya biaya telepon, biaya listrik, biaya air. Sedangkan kalau biaya variabel itu biaya bahan baku, biaya gaji pegawai, yang berdasarkan produksi. Jadi misalnya untuk menggoreng pisang, kalau kita buat pengusaha pisang goreng ya, maka yang menjadi biaya variabelnya ya seperti pisang, terus kemudian minyak goreng gitu. Tapi kalau andaikan biaya tetapnya ya misalnya listrik atau mungkin biaya air, jadi berapa banyak pun air yang digunakan untuk membuat adonan tetap bayarnya sama gitu. Mau kue pisangnya sedikit atau kue pisangnya banyak, maka penggunaan airnya juga baik sedikit maupun banyak, waktu mau campur ke adonan kue pisang itu tetap saja biaya airnya itu tidak berubah. Untuk contoh soalnya, di sini perusahaan garam memiliki biaya tetap setiap bulannya sebesar 20.000, sedangkan biaya variabelnya Rp100 per unit. Nah, kita akan menentukan fungsi biayanya, terus kemudian kita akan menentukan berapa besarnya biaya tetap dan biaya variabel jika produksinya sebanyak 500 unit, dan bagaimana kita menggambarkan kurvanya. Nah, seperti yang kita ketahui, fixed cost-nya biaya tetapnya 20.000, fixed cost 20.000, dan variable cost-nya adalah Rp100 per unit. Jadi persamaannya 100 Q. Nah, TC sama dengan fixed cost ditambah variable cost, maka dapatnya 20.000 tambah 100 Q. Jadi ini adalah persamaan dari TC. TC sama dengan 20.000 tambah 100 Q. Nah, berikutnya apa yang terjadi jika 500 unit produksi, maka TC-nya berapa? Nah, kalau andaikan Q-nya diproduksi sama dengan 500, produksinya sebanyak 500, maka TC-nya sama dengan 70.000. Itu dapat dari si variable cost ini, karena Q-nya 500, jadi 100 dikalikan 500 dapatnya 50.000, ditambahkan dengan fixed cost 20.000 dapatnya 70.000.
Nah, untuk gambarnya, gambar yang pertama itu adalah kita akan mencoba menggambarkan fixed cost. Jadi fixed cost ini gambar kurvanya adalah mendatar. Kenapa? Karena berapapun Q-nya, mau 500, 1000, 100, 1 juta dan lain sebagainya dan seterusnya, maka tetap fixed cost-nya adalah sebesar 20.000. Sehingga gambar grafiknya secara garis mendatar. Kemudian untuk variable cost, di sini variable cost itu tergantung dari berapa besar yang diproduksi ya. Jadi jika Q-nya 0, maka variable cost-nya adalah 0. Dapatnya dari 100 kali 0 ya, hasilnya 0. Maka titik potongnya untuk variable cost itu 0,0. Nah, berarti di sini nih 0,0. Nah, kita akan mencoba untuk mencari kira-kira titik yang lain itu yang berapa. Jadi ini sampai tak terhingga ya titik-titik yang dilalui oleh variable cost. Tapi kita mengumpamakan atau mengasumsikan bahwa jumlah yang diproduksi itu adalah 500. Apa yang terjadi? Maka jika Q-nya sama dengan 500, maka variable cost-nya adalah 50.000. Dapat dari 100 kali Q. 100 kali 500 dari 50.000. Nah, di sini titik potongnya. Titik potongnya 500 dan 50.000 di sini. Tarik garis lurus hingga membentuk variable cost sama dengan 100G. Nah, berikutnya untuk gambar total cost. Total cost itu kan persamaannya adalah 20.000 ditambah dengan 100G. Jika Q-nya 0, maka total cost-nya 20.000. Berarti di sini titik potong pertama. Tidak di 0 ya, tapi di sini 0,20.000 untuk titik potongnya. Nah, jika TC-nya adalah 500, ya, jadi sekali lagi jumlah produksi yang dilalui oleh kurva ini tak terhingga. Bisa saja saya pilih 100, 1000. Jadi ada yang masih bertanya, kenapa sih bisa 500? Nah, karena saya mengasumsikan saja teman-teman dari Q yang awal, yaitu jika Q-nya diproduksi adalah 500. Kalau teman-teman mau mencoba dengan titik potong yang lain, misalnya Q-nya 100 atau 20 atau 1 juta juga bisa. Tapi di sini saya mengasumsikan jika Q-nya sama dengan 500, maka TC-nya adalah 70.000. Berarti titik potongnya adalah 500,70.000. Jadi di sini potongnya ditarik garis lurus dari yang 0,20.000 tadi ke atas. Jadi ini terjadilah persamaan kurva untuk total cost. Setelah fungsi biaya, yang berikutnya adalah fungsi penerimaan. Nah, penerimaan yang dimaksud yaitu pendapatan atau pemasukan bagi suatu perusahaan karena telah menjual produknya, baik barang maupun jasa, kepada pembeli. Nah, penerimaan di sini kita simbolkan dengan TR atau total revenue. TR itu juga dapat dari harga jual dikalikan dengan jumlah produk yang terjual, sehingga bisa kita simpulkan bahwa total revenue atau pendapatan atau penerimaan ini sama dengan fungsi dari G. Contohnya, perusahaan garam menentukan harga jual produknya sendiri yaitu senilai Rp200 per unit. Jadi kita akan mencoba membuat fungsi penerimaannya dan berapa total penerimaan bila barang yang terjual 200 unit, dan kita juga akan mencoba menggambar grafiknya. Seperti yang kita ketahui, TR tadi sama dengan harga kali jumlah kuantitas atau total revenue sama dengan price dikalikan dengan quantity, sehingga dapatnya 200Q atau 200 kali Q. Nah, tadi di sini soalnya berapa sih total penerimaan bila barang yang terjual sebanyak 200 unit. Jadi jika Q-nya 200 unit, maka TR-nya sama dengan 200 kali 200, dapatnya 40.000. Jadi total penerimaan jika barang yang terjual itu sebanyak 200, maka total penerimaannya adalah 40.000. Nah, untuk gambarnya dari persamaannya kan tadi TR sama dengan 200Q. Jadi jika Q sama dengan 0, maka TR-nya adalah 0. Jadi titik potong pertama 0,0. Di
sini ya, 0,0. Kemudian jika Q sama dengan 200, nah sekali lagi teman-teman, kenapa saya pilihnya 200? Itu terserah teman-teman mau mengasumsikan seperti apa. Jadi ceritanya kurva TR itu akan melampaui atau akan melalui beberapa titik mulai dari 0 sampai tak terhingga. Bisa terserah teman-teman. Nah begitu juga Q-nya bisa 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi di sini sekali lagi saya mengasumsikan Q-nya 200 karena biar sama dengan soalnya yang sebelumnya, yaitu jika Q-nya 200 terjual. Nah tinggal teman-teman kalau mau mencoba dengan Q yang lain juga boleh, silahkan. Nah jika Q-nya 200 maka TR-nya adalah 40.000, dan tadi 200 kali Q ya 200, jadi darinya 40.000. Nah potong kedua adalah 200 dan 40.000. Terus kemudian ditarik garis lurus dari 0,0 sampai tak terhingga. Kemudian di sini pertemuannya yaitu 200,40.000. Fungsi berikutnya adalah fungsi keuntungan. Jadi keuntungan itu merupakan tujuan utama dari suatu pengusaha dalam menjalankan usaha. Proses produksi itu akan dilaksanakan seefisien mungkin yang akan bertujuan untuk meningkatkan keuntungan pastinya. Karena di mana-mana seorang berwira swasta atau melakukan sebuah usaha itu untuk memperoleh keuntungan. Tidak ada orang yang mau bekerja untuk rugi. Nah, keuntungan itu merupakan sisi antara total pendapatan dan total biaya yang merupakan insentif bagi produsen untuk melakukan produksi. Nah, keuntungan inilah yang dapat mengarahkan produsen untuk mengalokasikan sumber daya ke proses produksi tertentu. Keuntungan menurut ekonomi juga ini merupakan surplus atau kelebihan pendapatan total atau pendapatan total atas semua biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan, termasuk di dalamnya itu biaya untuk pembelian sumber-sumber produksi yang digunakan untuk memproduksi suatu output tertentu. Nah, yang juga termasuk dalamnya itu adalah biaya atau pendapatan bagi pemilik modal yang besarnya sama. Jadi keuntungan total itu merupakan penerimaan total dikurangi dengan biaya total. Keuntungan total itu akan mencapai maksimum apabila selisih positif antara total revenue dan total cost itu mencapai angka terbesar. Secara sistematis, laba juga kita akan rumuskan dengan persamaan atau rumus P sama dengan TR kurang PC. Jadi kalau TR-nya itu nanti lebih besar dari PC, maka dianggap bahwa bisa diperhatikan bahwa produsen itu akan mengalami keuntungan atau laba. Nah, kalau pendapatan yang diterima itu sama dengan besarnya biaya yang dikeluarkan, maka produsen akan mencapai titik impas atau di mana tidak mengalami keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian, atau dalam bahasa ekonominya itu sering disebut dengan BEP atau break even point. Nah, jika TR atau total revenue pendapatan yang diterima lebih kecil dari berapa besar yang dikeluarkan, maka otomatis produsen tersebut akan mengalami kerugian. Contohnya perusahaan Karan memiliki fungsi biaya yaitu TC sama dengan 20.000 tambah 100K, sedangkan fungsi penerimaannya TR sama dengan 200K. Maka kita akan mencoba untuk mencari fungsi dari keuntungan, terus berapa jumlah yang terjual jika perusahaan pada dalam kondisi break even point, apa yang terjadi jika perusahaan menjual produknya sebanyak 300 unit, dan kemudian kita akan mencoba juga untuk menggambarkan grafiknya. Untuk jawaban pertama dari pertanyaan apa fungsi keuntungannya,
fungsi keuntungan yang kita ketahui itu sama dengan TR kurang TC. Persamaan TR tadi adalah 200Q, sedangkan persamaan TC adalah 20.000 tambah 100Q. Minus dikalikan positif dapatnya minus, minus dikali positif dapatnya minus, sehingga persamaan keuntungan adalah P sama dengan atau keuntungan sama dengan 200Q kurang 20.000Q, kurang 20.000 kurang 100Q. 200 kurang 100 dapat 100Q kurang 20Q. Jadi persamaan keuntungan adalah 100Q kurang 20.000 atau minus 20.000 tambah 100Q. Nah, untuk pertanyaan kedua, jumlah yang terjual jika perusahaan berada dalam kondisi seimbang break even point, atau di mana perusahaan sekarang ini tidak mengalami untung atau laba dan tidak mengalami rugi juga. Nah, seperti kita ketahui sendiri, break even point itu terjadi jika jumlah yang diterima atau yang didapatkan oleh pengusaha atau perusahaan sama dengan berapa besarnya biaya yang dikeluarkan, atau TR sama dengan TC. Nah, persamaan TR tadi 200Q dan persamaan TC adalah 20.000 tambah 100Q. Jadi ini nanti benda ruas yang Q kita pindahkan ke sisi sebelah kiri sehingga menjadi 200Q kurang 100Q sama dengan 20.000. Dapatnya 100Q sama dengan 20.000, sehingga Q sama dengan 20.000 dibagi 100 dan dapatnya 200. Jadi kalau pertanyaannya adalah berapa sih jumlah yang terjual jika perusahaan berada dalam kondisi break even point, maka yang terjual adalah sebanyak 200 unit. Untuk pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi jika perusahaan menjual produknya sebanyak 300 unit? Nah, dari keuntungan ini, dari persamaan keuntungan, kita akan mencoba menghitung apakah yang terjadi jika dijual sebanyak 300 unit. Jadi, keuntungan sama dengan minus 20.000 tambah 100 kali 300. Karena jika Q-nya 300, maka keuntungan yang diperoleh adalah 10.000. Jadi kalau perusahaan menjual 300.000, maka keuntungan yang diperoleh adalah 10.000. Nah, untuk gambarnya sendiri teman-teman, kita sudah coba gambar untuk TC dan TR pada persentase sebelumnya, slide sebelumnya. Seperti ini untuk persamaan TR dan ini untuk persamaan TC-nya. Nah, kalau digabungkan menjadi satu, teman-teman, hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, perusahaan akan mengalami tidak untung dan tidak rugi jika memproduksi barang sebanyak 200 unit. Nah, jadi kalau perusahaan mau rugi, silahkan perusahaan memproduksi barang dengan jumlah lebih sedikit dari 200. Jadi kalau ada kan perusahaan sebanyak 199 unit, maka perusahaan akan mengalami kerugian karena ini adalah area rugi dan ini adalah area keuntungannya. Nah, dengan cara seperti ini, perusahaan bisa mencegah terjadinya kerugian. Jadi jika ingin mendapatkan keuntungan, maka harga minimalnya adalah 40.000 dan kuantitas yang diproduksi minimal adalah 200. Jika memproduksi 201 saja, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan. Tapi jika kuantitasnya berkurang satu saja yang diproduksi, yaitu 199, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Oke teman-teman, sekian untuk materi penerapan fungsi linear lanjutannya. Semoga teman-teman bisa mengerti. Kalau mau tanya silahkan komen, jika ada salah dalam perhitungan silahkan komen dan mohon di subscribe dan like jika teman-teman mengerti dengan video ini. Dan jika ingin mengusulkan video-video terbaru lagi untuk belajar matematika ekonomi silahkan komen di bawah. Oke, terima kasih, semangat belajar.